Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami akan mulai kegiatan kami. Mari Engkau memberkati kegiatan ini. Biarlah setiap kegiatan yang akan kami lakukan, Tuhan Yesus selalu memberkati kami dari awal hingga pertengahan dan berakhir dengan baik. Ini doa dengan kami, mengampuni setiap salah dan dosa kami yang banyak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berdoa selesai. Baik, untuk selanjutnya saya memberikan kesempatan kepada Kak Christian juga selaku Ketua Mat Eden generasi pertama untuk memberikan sambutan. Kesempatan saya berikan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bajikan perhatian. Hormat Pak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana Kupang, yang saya hormati Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Matematika FK Pundana Kupang, yang saya hormati Bapak Ibu Pembina Mat Eden, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Program Studi Pendidikan Matematika FK Pundana Kupang yang berkesempatan hadir, yang saya hormati Ketua KSMM Program Studi Pendidikan Matematika, yang saya banggakan teman-teman anggota Mat Eden dan teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika yang berkesempatan hadir. Pada tempat yang pertama, mengajak kita semua untuk menaikkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas cinta kasih penyertaannya, sehingga kita masih berikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kita bisa ada sebagaimana kita ada pada saat ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Hal yang pertama itu Mat Eden atau Mathematics Education Entrepreneur adalah kegiatan wirausaha yang dilakukan oleh Program Studi Pendidikan Matematika. Kegiatan wirausaha ini dirintis atau oleh pihak universitas, terkhusus Pak Wakil Rektor 3, yang membuat aturan bahwa setiap program studi atau jurusan yang ada di Universitas Nusa Cendana harus memiliki kegiatan wirausaha. Dari pihak rektorat meminta seluruh jurusan atau program studi memasukkan proposal kegiatan wirausaha, dan Program Studi Pendidikan Matematika juga mengajukan proposal kegiatan wirausaha. Ya, kegiatan wirausahanya itu yaitu menjual alat peraga, dan namanya sebelum Mat Eden itu adalah Wiradikmat, Wirausaha Pendidikan Matematika. Memasukkan proposal kegiatan usaha dan divalidasi oleh pihak rektorat. Dari sekian banyak proposal yang masuk, hanya 22 proposal, dan salah satunya adalah proposal kegiatan wirausaha dari Program Studi Pendidikan Matematika. Setelah disetujui dan divalidasi, pihak rektorat memberikan kami dana untuk membuka kegiatan wirausaha. Nah, setelah kami menerima dana, kami melakukan kegiatan wirausaha dengan kami melakukan diskusi kegiatan wirausaha apa dan nama yang cocok untuk kegiatan wirausaha. Setelah melakukan kegiatan, setelah melakukan diskusi yang cukup panjang, kami sepakat untuk mengganti Wiradikmat menjadi Mat Eden, yaitu yang kita kenal sekarang Mathematics Education Entrepreneur. Dan kegiatan wirausaha juga selain menjual alat peraga, kami juga membuka kantin. Yang kedua, kami menjual ATK dan jasa print. Setelah kegiatan itu dilaksanakan kurang lebih 6 bulan kami melakukan kegiatan wirausaha itu,
kita semua dihadapkan oleh tantangan besar dan masalah besar, yaitu wabah virus corona. Dari dari kurang lebih 6 bulan itu kami beroperasi. Profit penjualan dan omset yang didapatkan oleh Med Eden ini setiap bulan meningkat karena COVID. Jadi seluruh kegiatan wirausaha dihentikan. Nah, kurang lebih 7 bulan kegiatan kami dihentikan dan wabah ini masih terus berlanjut, sehingga memaksa kami untuk lebih kreatif untuk melakukan kegiatan wirausaha yang dilakukan secara daring. Nah, untuk itu saya memberikan apresiasi kepada Ketua Med Eden yang baru dan Bapak Ibu Pembina yang sudah melakukan diskusi sehingga terciptanya ini kegiatan les privat online yang kita buka pada hari ini dan launching media sosial Med Eden. Nah, ini berarti bahwa kita semua mampu beradaptasi, mampu mengatasi segala masalah dan mampu mengatasi tantangan yang ada, sehingga kita melakukan kegiatan wirausaha ini dalam daring. Dan ini juga menambah pengalaman kepada kami anggota Med Eden. Selain kami kegiatan wirausaha, kami mendapat pengalaman yang berharga untuk bermanfaat, itu mengajar adik-adik untuk les privat. Dan juga ini juga menguntungkan untuk siswa dan seluruh masyarakat luas. Nah, hal yang berikut yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih kepada Bapak Wakil Rektor 3 yang sudah merintis kegiatan ini, sehingga kami juga mahasiswa bukan hanya mendapat pengetahuan dalam perkuliahan, tapi kami juga mendapat pengalaman, itu bisa membuat kegiatan wirausaha. Ucapan terima kasih yang berikut saya ucapkan kepada Pak Dekan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana sebelum kegiatan wirausaha ini dari pihak fakultas sudah membekali kami dengan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kewirausahaan, sehingga itu juga sangat berharga dalam kegiatan wirausaha kami dan sangat bermanfaat. Ucapan terima kasih yang berikut saya ucapkan kepada Ibu Ketua Program Studi Pendidikan Matematika dan Bapak Ibu Pembina yang selalu membimbing kami, membina kami, dan mempercayakan kami untuk menjadi perilisan pertama Med Eden di Program Studi Pendidikan Matematika. Ucapan terima kasih berikut, ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu dosen yang sudah mendukung kami, teman-teman anggota Med Eden, dan teman-teman mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika. Tak lupa juga saya mengucapkan permohonan maaf kepada kita semua jika selama ini kami anggota Med Eden ada hal-hal yang membuat Bapak Ibu tersinggung atau kurang berkenan, baik tutur kata maupun perilaku. Dari tempat ini juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, salam untuk kita semua. Salam. Terima kasih untuk Kak Christian selaku Ketua Med Eden generasi pertama. Selanjutnya, sambutan selanjutnya dari Diani Bayo selaku Ketua Med Eden generasi kedua. Kesempatan saya berikan. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salve. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas pertama, patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmatnya sehingga
sore hari ini kita dapat bergabung dalam launching perdana Made Eden. Pada generasi kedua ini, Made Eden telah berlanjut, namun karena keadaan sekarang patut kita dukung, dan ini juga sekaligus memberikan ruang adik-adik untuk berkreativitas, berkreasi dengan kemampuan digital IT yang ada untuk bisa melaksanakan kegiatan bimbingan belajar online dan juga pengembangan media pembelajaran berbasis IT. Jadi video-video pembelajaran yang akan dihasilkan, tapi itu suatu hal yang sangat membantu, tidak hanya membantu para guru, tetapi sekaligus membantu diri sendiri, adik-adik semua, dalam memahami konten pengetahuan matematika, juga sekaligus keterampilan digital untuk membuat media pembelajaran ini. Harapan kita bersama bahwa apa yang telah dirintis oleh yang disebut sebagai generasi pertama dari Made Eden ini, para perintis letak ke dasar dari kegiatan ini harap diteruskan dan dikembangkan, sehingga kegiatan wirausaha ini bisa berjalan terus dan berdampak pada keterampilan dan kompetensi Anda sendiri. Jadi harapan kita, ini versi kegiatan Made Eden wirausaha dalam bentuk bimbingan belajar online, ini dikembang secara baik oleh tim-tim yang ada. Kemudian tim-tim yang membuat video pembelajaran, kita yakin adik-adik semua punya kemampuan dan keterampilan untuk membuat itu. Dan ini juga menjadi bagian dari pembelajaran untuk kami para dosen yang generasi X ya. Kalau adik-adik semua itu generasi milenial, generasi Z, yang memang dunianya dunia digital, keterampilan IT yang sangat dominan. Sementara saya, Ibu Ketua Jurusan, Bapak Dekan, kami ini generasi X. Dan ini menjadi bagian dari kami bisa belajar dari adik-adik mahasiswa sekalian. Jadi ini kesempatan wirausaha ini sekaligus untuk kita saling belajar, sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Jadi ini suatu ekosistem usaha yang bagus, ekosistem pembelajaran yang bagus, yang bisa digarap ini untuk bisa pembelajaran bersama antara mahasiswa dan dosen pendidikan matematika, khususnya kami yang ini mulai Ibu Yuli rambut masih putih, saya rambut mulai Ibu Yuli rambut masih hitam, saya rambut mulai putih-putih, kelabu-kelabu juga. Ini Oma Christine, Opa demikian ya. Kalau ya semuanya kita bisa belajar bersama. Saya pikir ini suatu hal yang luar biasa. Silakan ditekuni secara baik, dijalani secara baik, sambil berupaya untuk refleksi dan mengembangkan hal-hal yang baik untuk kepentingan dunia pendidikan matematika. Jadi kepercayaan yang ada mohon dijaga dan dijalankan secara baik. Manajemen usaha ini harus dijalani secara baik di bawah dampingan
Ibu Ovi dan juga saya sekali-sekali, dan Ibu Ketua Jurun sebagai penanggung jawabnya. Mari kita bergandengan tangan, saling berdiskusi untuk membuat kegiatan bimbingan belajar online ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Tapi langkah pertama harus dimulai untuk bisa melangkah ke langkah-langkah berikutnya. Jadi Prof. Siap, selamat, sukses untuk kedepannya. Kita menantikan karya-karya inovatif dari adik-adik semua dalam rangka pengembangan pendidikan matematika yang tadi tidak hanya di NTT, tetapi ini bisa go internasional. Sukses, take care, keep going. Oke, thank you. Selamat sore. Terima kasih Bapak Dekan yang sudah hadir dan akan meluncing ini. Terima kasih Ibu Kejur yang senantiasa support untuk kegiatan ini. Salam sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Wara yang telah memberikan sambutan. Sambutan selanjutnya dari Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Kesempatan saya berikan. Salam. Salam. Salam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang terhormat Bapak Dekan FK Undana, yang terhormat Bapak Ibu pendamping wirausaha, serta Bapak Ibu dosen yang berkenan hadir pada kesempatan sore hari ini, yang saya hormati dan kasihi Ketua KSMM dan anggota-anggotanya yang berkesempatan hadir pada sore hari ini, khususnya pengurus Mat Eden, baik generasi 1 maupun generasi 2. Pertama-tama tentunya kita bersyukur karena berkat anugerah Tuhan kita semua bisa bertemu pada kesempatan sore hari ini dalam satu acara yang bagi saya ini acara yang baru, yang luar biasa bagi kami yang perlu kita syukuri. Walaupun dalam kondisi, dalam tantangan yang sangat banyak, tetapi kita bisa bertemu walau hanya di ruang virtual, tapi kita bisa saling menyapa satu dengan yang lain, dan bukan sekedar saling menyapa, tetapi kita tetap bisa berkarya dan bisa berkreasi. Terima kasih kepada Bapak Dekan yang juga sangat luar biasa memotivasi kami untuk terus mendorong mahasiswa dalam rangka menjalankan salah satu tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita semua dalam pengembangan kompetensi mahasiswa, bukan saja dalam hal pendidikan, tetapi juga menjadi salah satu prioritas, yaitu membentuk karakter untuk berwirausaha. Dukungan dari Bapak Dekan tidak saja mendorong dan memotivasi kami untuk bisa mendorong mahasiswa untuk berkreasi, untuk berwirausaha, tetapi juga ada dukungan dana. Karena itu kami berterima kasih kepada Bapak Dekan, terima kasih untuk dukungannya bagi kami. Sebagaimana sudah diceritakan tadi oleh
Christian selaku Ketua Mat Eden generasi pertama, politik awal kegiatan wirausaha ini. Sekedar kami informasi bahwa kalau soal jual menjual alat peraga itu sebenarnya bukan kegiatan baru, tetapi itu kegiatan yang sudah lama kami lakukan sebagai salah satu kegiatan lab pendidikan matematika. Namun ketika hadirnya ide untuk kewirausahaan, maka salah satu bagian kegiatan yang dilakukan oleh lab pendidikan matematika yaitu penjualan alat peraga, kemudian itu bekerja sama dengan kelompok wirausaha untuk memasukkan sebagai salah satu kegiatan wirausaha. Namun, sebagaimana diceritakan oleh Christian tadi bahwa ide-ide bermunculan untuk menambah kreasi dalam berwirausaha. Terima kasih buat semua para dosen pendamping, Bapak Wara. Saya tahu tadi mengaku bahwa sekali-sekali tidak intens, tetapi tidak intens, tapi saya tahu bahwa Pak Wara juga punya ide-ide cemerlang yang selalu diberikan agar anak-anak juga bisa termotivasi untuk berkembang. Termasuk di dalamnya kita pernah duduk bersama dan berbicara tentang bimbingan belajar. Bahkan kita pernah berpikir untuk buka bimbingan belajar yang tidak saja melibatkan mahasiswa, tetapi juga melibatkan para alumni kita. Namun waktu itu kita belum sempat untuk wujudkan, kita menghadapi pandemi. Tapi ketika menghadapi pandemi, tantangan baru muncul dan terima kasih ketika ide ini juga ditawarkan oleh dari pihak fakultas. Dari pihak fakultas meminta kita untuk memikirkan wirausaha yang baru, tetapi wirausaha itu diusahakan kira-kira yang bisa dilaksanakan walaupun kita masih dalam situasi pandemi. Dan ketika ditawarkan dari fakultas, saya sampaikan kepada mahasiswa bersama Ibu Ovi dan ide ini ditangkap lalu rancangan untuk bimbingan belajar online ini bisa direncanakan sehingga kita bisa launching pada hari ini. Jadi saya kira saya tidak banyak bercerita, itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Banyak nasihat dari Pak Wara selaku pendamping tadi sudah disampaikan tentang betapa pentingnya kita berkreasi di masa pandemi ini, khususnya untuk membangun pembelajaran matematika di masa sulit sekalipun, tetapi juga sesuai dengan kondisi masa kini. Memang kita harus berkembang sesuai dengan kondisi masa kini. Kita tidak bisa tetap tinggal diam. Mungkin kami yang sudah, tadi Pak Wara bilang, kita generasi X, ini ide-ide kita juga mungkin ada yang sudah kadaluarsa. Sehingga memang kita harus belajar dari anak-anak sekarang. Sedikit saya mengikuti mulai dari ketika ada lomba Forkom. Lomba Forkom itu ide dilemparkan dari fakultas, Bapak Dekan menyampaikan, kemudian saya hanya coba lempar saja kepada dosen-dosen muda. Saya tidak terlibat banyak, saya hanya lemparkan saja kepada dosen-dosen muda, kemudian
mencoba menawarkan kepada mahasiswa dan ramai semua paling banyak mendaftar pada waktu itu. Dan kita lihat hasilnya bagus. Dan itu sesuatu yang luar biasa, sehingga saya kira ini tindak lanjut daripada hasil yang kita lihat pada waktu itu. Dan saya yakin bahwa dengan adanya wadah ini, kreasi-kreasi ini akan semakin berkembang. Dan selanjutnya yang generasi pertama kemudian bilang, oh masa saya sudah selesai, ini kan masa generasi berikutnya. Saya kira memang regenerasi itu penting karena memang ini kegiatannya di kampus dan perlu diregenerasi karena generasi sebelumnya akan selesai dan menjadi alumni. Tetapi kerjasama dalam berwirausaha harus tetap berjalan. Harus tetap berjalan dan berkembang. Sehingga alumni walaupun sudah menjadi alumni perlu terus bekerja sama untuk mengembangkan usaha ini. Kenapa? Karena ketika kita mengisi data-data di universitas, data-data di prodi, itu salah satu juga pertanyaan yang sering ditanyakan adalah berapa banyak alumni yang memiliki wirausaha. Jadi usaha wirausaha ini tidak hanya dibentuk saat dia, jadi mungkin harapannya bahwa jiwa wirausaha ini dikembangkan sejak menjadi mahasiswa, kemudian setelah menjadi alumni, jiwa wirausaha ini terus dikembangkan untuk mengembangkan diri sendiri. Nah, sehingga sekali lagi regenerasi dalam kepengurusan wirausaha ini berlanjut, tetapi pendahulu tidak melepas, tetapi terus bekerja sama. Sampai alumni sekalipun tetap kerjasama, bahkan mungkin sehingga bisa terjadi bahwa ini menjadi wadah ini terus berkembang. Ada cabang-cabang di mana yang ditangani oleh para alumni. Dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap alma mater kita, terhadap program studi kita, terhadap fakultas kita. Nah, saya kira itu hal penting yang perlu diperhatikan. Terima kasih buat semua yang sudah bekerja sama dari awal sehingga pada hari ini kita boleh launching kegiatan ini, dan selanjutnya saya berharap bahwa ini hari pertama, ini langkah pertama yang baik, terus bekerja sama untuk bergandengan tangan untuk langkah-langkah selanjutnya untuk meraih keberhasilan. Terima kasih Bapak Dekan sudah hadir bersama kami di sini dan sekaligus akan meluncurkan kegiatan wirausaha Mat Eden pada sore hari ini. Terima kasih, ini saja yang bisa saya sampaikan. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih kepada Ibu Ketua Jurusan, Ketua Program Studi Pendidikan Matematika. Sambutan selanjutnya kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana, sekaligus membuka dengan resmi kegiatan wirausaha privat online dan YouTube pendidikan serta menyatakan launchingnya akun media sosial Mat Eden. Kesempatan saya berikan. Ya, baik. Terima kasih, Nona MC. Selamat sore buat kita semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Shalom. Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mohon izin untuk saya menyapa yang saya hormati sekaligus yang saya kasihi
Kaprodi Pendidikan Matematika yang sering saya menyapa sebagai kakak saya yang saya hormati. Juga yang saya hormati Pak Domi Waras, juga saya selalu menyebut beliau sebagai kakak saya. Beliau dalam hal ini sebagai pendamping atau pembimbing kegiatan kewirausahaan mahasiswa. Yang saya hormati teman-teman dosen dari program studi Pendidikan Matematika yang kelihatan di sini ada Ibu Ovi yang saya hormati dan teman-teman dosen yang lain. Juga yang saya hormati teman-teman alumni yang ikut bergabung bersama kita pada sore hari ini secara virtual. Yang saya hormati juga Ketua Kelompok Studi Matematika dan pengurusnya yang juga hadir bersama kita sore hari ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota Kelompok Wirausaha Mat Eden. Lalu yang saya hormati teman-teman mahasiswa, serta kita semua yang hadir dalam pertemuan sore ini secara virtual. Sekali lagi sama-sama saya hormati dan juga saya kasihi. Saya mengajak kita semua dengan agama yang kita anut, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena sore hari ini saya dan Ibu dan Bapak dan kita semua diberi sukacita, diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Lalu Tuhan memberi kita kesempatan untuk kita bisa bertatap muka secara virtual. Dan juga Tuhan berkehendak untuk kita bisa melakukan sebuah kegiatan yang mana menurut saya kegiatan ini menjadi sebuah pergumulan saya untuk kita di FKIP Undana. Sekali lagi saya menggunakan bahasa kenabian. Ini Pak Dr. Domi dan Ibu Yuli, Ibu Ovi tahu kenapa saya menggunakan bahasa ini. Ini menjadi sebuah pergumulan untuk kita di FKIP, yaitu adalah bagaimana kita mendorong teman-teman mahasiswa untuk bisa berkreasi. Yang salah satu kreasi aktivitasnya adalah bagaimana teman-teman mahasiswa itu bisa mengelompokkan diri untuk melakukan kegiatan-kegiatan kewirausahaan yang bermanfaat bagi dirinya dan juga bagi orang lain dan juga termasuk bagi lembaga yang ia cintai. Nah, Ibu dan Bapak yang saya hormati, pertama saya sekali lagi menyampaikan profesiat sekaligus selamat kepada teman-teman mahasiswa yang tergabung dalam kelompok kewirausahaan di Pendidikan Matematika dengan nama Mat Eden atau nama apapun. Sekali lagi profesiat, selamat kepada teman-teman. Saya harus tepuk tangan dan kalau bisa angkat topi begini, hormat begini. Ini luar biasa. Sekali lagi juga profesiat kepada Ibu Kaprodi dan teman-teman dosen, pembimbing dosen, yang kalau menurut hemat saya memandang salah satu prodi FKIP yang punya kekuatan modal besar seperti kerjasama yang sangat bagus, kreativitasnya sangat tinggi, kekompakannya sangat nampak. Itu salah satu prodinya ada di FKIP itu adalah Pendidikan Matematika. Saya harus jujur menyatakan itu karena sebelumnya saya pernah di bagian kemahasiswaan dan saya tahu teman-teman di matematika itu kekompakannya luar biasa, baik mahasiswa dan juga dengan dosen. Dan itu terbukti setiap tahun kalau ada event-event, selalu saja matematika pasti ada berprestasi, pasti ada yang didapatkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya ucapkan profesiat dan selamat kepada teman-teman semua, baik mahasiswa, dosen, dosen pembimbing dan juga Ibu Kaprodi. Nah, teman-teman semua yang saya hormati, Pak Menteri kita, Mas Menteri kita, Pak Nadiem Makarim, mengeluarkan program yang sangat fenomenal, yang kita kenal dengan nama Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini ada 8 kegiatan. Dari 8 kegiatan itu salah satunya adalah kewirausahaan. Nah, kewirausahaan ini sebenarnya sudah muncul sekitar 2000-an. Tetapi upaya untuk menggelorakan dan memberi semangat lebih kepada kegiatan kewirausahaan itu baru muncul sekitar 1-2 tahun terakhir ini. Dan kita harus memahami bahwa kenapa Mas Menteri atau Menteri itu mendorong supaya ada kewirausahaan. Karena memang kita sama-sama tahu bahwa kondisi kekinian dan ke depan itu kan tantangannya berbeda.
Tantangannya ada pada persaingan. Oleh karena itu, maka ketika kita dituntut untuk menang dalam persaingan, maka kita dipersiapkan untuk kalau bisa kita punya modal yang kuat. Modal untuk bisa menggunakan strategi-strategi tertentu agar bisa masuk dalam persaingan sekaligus bisa menang dalam persaingan itu. Nah, oleh karena itu, karena tuntutan kekinian dan ke depan itu sangat tinggi, maka salah satu peluang bagi teman-teman mahasiswa untuk bisa mengasah diri adalah dengan kegiatan kewirausahaan. Dan oleh karena itu bagi kita, kegiatan kewirausahaan itu adalah kegiatan yang sangat penting atau urgen. Kenapa penting? Karena dia tidak hanya sekedar mendapatkan pengetahuan, tetapi hal yang paling penting adalah bagaimana kita terjun langsung dalam eksekusi berbagai macam program kewirausahaan. Dan juga kegiatan kewirausahaan ini bisa menjembatani arah kita ke depan. Maka muncullah istilah yang namanya lean and match. Pak Dr. Domi tahu ini. Walaupun teman-teman mengajar di kurikulum itu matematika, tetapi ketika ada program atau kegiatan kewirausahaan, maka teman-teman memilih jenis kewirausahaan yang sesuai dengan bidang keilmuan teman-teman. Dan itulah yang saya sebut dengan namanya lean and match, kegiatan kewirausahaan yang teman-teman pilih, dan juga nanti lean and match ketika kawan-kawan teman-teman mahasiswa sudah selesai kuliah, nanti dalam mengajar di berbagai tempat, teman-teman bisa mengembangkan kegiatan kewirausahaan tadi. Seperti yang tadi Pak Dr. Dumi sampaikan, Ibu Kaprodi sampaikan, bahwa memang kegiatan kewirausahaan ini menjadi penting tidak hanya sekedar ketika kita jadi mahasiswa. Kawan-kawan setelah jadi mahasiswa juga masih bisa bergabung dengan kegiatan kewirausahaan tadi. Sehingga bisa membimbing dan bisa membelajarkan pengalaman berusaha itu kepada adik-adik mahasiswa yang masih aktif. Hal yang berikut teman-teman adalah bahwa setiap generasi itu kan ada masanya. Tadi saya ingat Pak Dr. Dumi sebagai pembimbing yang menyampaikan bahwa kami ini kan angkatan-angkatan yang waktu itu kami tidak pernah dengar ini istilah kewirausahaan. Kami hanya tahu saudara-saudara kita ada jual di sana, jual di sini, jual di sana, sini. Kami tidak tahu ini istilah. Dan kita harus jujur. Dan oleh karena itu teman-teman yang mahasiswa sekarang itu luar biasa. Istilah ini menjadi tren. Tidak hanya tren, tetapi juga keren. Nah, oleh karena itu teman-teman ini kan orang-orang milenial yang pada masa teman-teman ini muncul istilah ini, karena memang istilah ini muncul karena dalam rangka untuk bisa mempersiapkan kawan-kawan untuk bisa menghadapi era atau masa persaingan yang tadi. Sehingga teman-teman kalau setelah tamat sambil mengajar bisa wirausaha. Atau sementara kuliah bisa berwirausaha. Nah inilah yang dikehendaki. Yang kita kehendaki. Itu yang saya maksudkan bahwa sekali lagi kewirausahaan ini sebenarnya menjadi kebutuhan kita semua. Kebutuhan kita semua, baik itu mahasiswa, kami yang dosen. Dan oleh karena itu saya bangga karena ada pendamping. Pak Dr. Robert, Ibu Ufi ini kan teman-teman yang sudah punya pengalaman, teman-teman yang sudah punya ide yang luar biasa, yang nantinya bisa mengarahkan dan membimbing teman-teman mahasiswa untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan wirausaha tadi. Nah, oleh karena itu sekali lagi bahwa teman-teman mahasiswa harus tahu bahwa nanti tahun depan saya catat bahwa pendidikan matematika kan nanti ada akreditasi tahun depan. Dan kegiatan wirausaha ini menjadi salah satu modal kita. Modal data kita yang nanti kita bisa membackup data yang ada di dokumen akreditasi kita. Karena salah satu poin penting di situ adalah bagaimana mahasiswa berwirausaha. Kita tidak menggunakan studi standar, tapi sekarang 9 kriteria dalam akreditasi. Tuntutannya adalah dampaknya. Nah, kehadiran teman-teman yang membuat yang namanya kewirausahaan ini memberi dampak bagi diri sendiri, bagi teman mahasiswa, juga bagi orang lain. Nah, kalau tadi saya dengar bahwa nanti ada bimbingan belajar secara online, lalu nanti ada YouTuber, nanti ada media pembelajaran yang nanti dimanfaatkan oleh siswa atau guru. Nah, itu yang kita sebut dengan namanya dampak. Jadi kewirausahaan kita ini memberi dampak bagi orang lain. Nah, inilah sekali lagi, kalau kita tekuni, maka poin ketika akreditasi terkait akreditasi, khususnya di poin kewirausahaan itu kita bisa dapat nilai full, yaitu 4. Poinnya bisa 4.
Yang penting sekali lagi kita lakukan dengan baik dan ada data-data, bukti-bukti supaya kita bisa yakinkan asesor. Lalu yang berikut Ibu dan Bapak yang saya hormati, saya mohon ada beberapa hal yang mungkin mohon izin untuk saya sampaikan. Poin pertama adalah kreativitas teman-teman mahasiswa dan dosen-dosen di Prodi Pendidikan Matematika itu harus dikelola. Dan salah satu bentuk pengelolaan kreativitas itu adalah dibawa dalam kegiatan kewirausahaan. Itu sekali lagi itu luar biasa. Yang kedua adalah kreativitas itu dikelola tetapi harus bisa berinovasi. Jadi harus ada yang namanya proses penyesuaian tertentu. Nah, sekali lagi, sekarang kan kita pandemi COVID-19. Semua kegiatan 90% kita lakukan secara online. Dan teman-teman memilih kegiatan kewirausahaan secara online. Itu bagi saya adalah bagian dari inovasi. Dan juga teman-teman akan menjalankan program kewirausahaan dengan cara katakanlah privat online. Dan itu teman-teman harus bisa berkreasi, harus bisa berinovasi sehingga siapapun yang belajar kepada teman-teman itu dia merasa nyaman, dia merasa gembira karena itu bagian dari inovasi tadi. Poin yang ketiga adalah komitmen. Nah, saya berharap teman-teman yang bergabung dalam kewirausahaan ini, baik generasi 1 dan 2, bahkan generasi sebelumnya, harus membangun komitmen yang kuat. Komitmen itu saya selalu bilang, ada kesepakatan dengan suara hati. Jadi harus ada kesepakatan dengan suara hati. Jadi antara yang di kepala dan suara hati itu harus ada komunikasi dan ada kesepakatan. Maksud saya adalah, jangan sampai sore ini kita launching, lalu bulan depan sudah ada. Nah itu yang nanti jadi masalah. Karena kita tidak punya namanya komitmen. Jadi komitmen itu komitmen untuk kita belajar selesaikan studi, tetapi juga ada komitmen untuk kita mengembangkan kegiatan kewirausahaan ini. Lalu yang berikutnya adalah tanggung jawab. Teman-teman yang semua yang masuk dalam anggota kelompok kewirausahaan itu ibaratnya ada beban yang dipasang di pundak teman-teman. Nah, oleh karena itu teman-teman harus bertanggung jawab. Ada kepercayaan. Sore ini tidak hanya saya, ada Pak Dr. Domi, ada Ibu Ovi, teman-teman dosen di Prodi, ada dosen-dosen lain, mahasiswa lain tahu bahwa kita akan launching sebuah program kewirausahaan secara online. Tetapi saya percaya juga kan orang lain akan tahu, karena teman-teman juga sebentar ini selesai sudah mulai main YouTube, sudah mulai main medsos, ada kegiatan kewirausahaan kita. Itu tidak apa-apa. Tetapi maksud saya adalah kita harus bertanggung jawab terhadap kegiatan ini. Lalu berikutnya adalah ini penting, kerjasama. Yang tadi sudah disinggung oleh Pak Dr. Domi, lalu Ibu Kaprodi, Kakak Christian, dan lain-lain tadi, bahwa memang kerjasama itu penting. Bahasa sekarang bilang gotong royong. Kita bekerja dalam prinsip kegotong royongan. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Sekali lagi, kewirausahaan itu sudah diletakkan pada prinsip itu. Ada istilah yang namanya, kalau istilah ini Pak Dr. Domi lebih tahu, kooperasi. Pak Dr. Domi ini kan beliau ini sukses dalam usaha terkait dengan kooperasi itu luar biasa. Seringkali kooperasi itu menjadi soko guru ekonomi Indonesia. Tetapi dalam konteks kewirausahaan kita, sekali lagi teman-teman harus bisa mengembangkan atau mengelola perusahaan itu supaya menjadi bagian dari kita. Dari kita sendiri, oleh kita sendiri, dan untuk kita. Tetapi biasnya itu bagi orang lain. Mohon izin, saya mungkin bahasa praktisnya begini. Kalau kegiatan kewirausahaan teman-teman ini lancar dan berkembang bagus, saya percaya lewat Pak Dr. Domi sebagai pendamping atau pembimbing Ibu Ovi dan Ibu Kaprodi, bisa saja ada kemudahan-kemudahan tertentu dalam rangka teman-teman ini untuk bisa dalam tanda merasakan usaha ini. Itu maksud saya. Ada satu program prodi di FKIP ini teman-teman semua yang mohon izin. Saya minta ke prodinya, mahasiswa ada 10 orang, saya minta mereka, si A registrasi berapa, si B berapa, si C. Saya tanya, mana kamu pembukuan? Catat. Sekarang kamu uang ada berapa? Oke, kita putuskan. Dari hasil itu supaya kami bisa menikmati hasilnya adalah kita sepakati. Dari usaha itu mereka dibantu registrasinya 50%. Itu maksud saya. Jadi harus untuk kita juga. Jangan sampai wirausaha lalu tidak ada untuk kita.
Ada satu prodi saya tidak sebut, dia KIP. Saya lacak dan saya cek mereka punya pembukuan. Bagus pengembangan usaha, perusahaannya. Saya tanya, tiap hari berapa orang yang jaga? 2-3 orang. Saya tanya, ketika datang jaga ada kuliah tidak? Mereka bilang, Bapak ada yang hari yang kita kuliah, ada yang tidak kuliah. Oke, saya bicara dengan Pak Kaprodi dengan pembimbing, dan kita diskusi. Bisa tidak bantu teman-teman untuk datang, untuk jaga dan kelola ini keurusan, kasih mereka transportasi. Ternyata bisa. Nah inilah yang saya maksudkan supaya apa kegiatan keurusan ini bisa berkembang. Karena sekali lagi jangan sampai ada bahasa keluar bilang, kami yang capek, orang lain yang nikmati. Akhirnya kita rame-rame sepakat bubar. Ini mohon izin, ini Pak Dr. Domi ini harus belajar banyak Pak Dr. Domi sebagai pendamping pembimbing. Beliau sangat tahu banyak tentang hal itu. Sehingga sekali lagi saya bersyukur karena Pak Dr. Domi sebagai pembimbing dari Ibu Ufi, itu luar biasa. Dan lalu yang terakhir teman-teman yang penting adalah keberlanjutan. Tadi Ibu Kaprodi sempat singgung. Jangan sampai perusahaan ini hanya ada pada generasi 1 dan 2. Keberlanjutannya tidak ada. Mohon dipikirkan. Nanti lewat pendamping, pembimbing pasti tahu bagaimana keberlanjutan kewirausahaan ini. Ada 2 proyek FKIP yang saya catat Ibu dan Bapak, tahun lalu mereka usahanya jalan bagus. Tetapi ketika kakak semester sudah wisuda, tutuplah itu kewirausahaan. Karena apa? 10 orang yang masuk dalam pengelola kewirausahaan itu semuanya satu angkatan. Satu angkatan dari semua rame-rame ujian hasil penelitian, ada yang sudah dan akhirnya kewirausahaan ini ditutup. Nah ini harus menjadi pembelajaran bagi kita, terutama teman-teman di program studi pendidikan matematika. Nah, karena itu sekali lagi saya sangat percaya bahwa usaha teman-teman ini pasti berhasil pada sejalan. Yang penting prinsip-prinsip tadi itu menjadi bagian yang kita pegang untuk kita bisa melaksanakan kegiatan kewirausahaan ini. Oleh karena itu sekali lagi saya tidak akan bosan-bosan menyampaikan terima kasih dan apresiasi buat teman-teman semua yang dengan luar biasa menghadirkan sebuah usaha secara online. Disinilah saya harus mengakui bahwa kreativitas teman-teman itu luar biasa. Dan oleh karena itu kami menunggu gebrakan kawan-kawan tentang hasil dari kewirausahaan ini. Dan inilah hal-hal yang saya sampaikan kepada kita semua teman-teman. Dan sebelum saya akhiri kata-kata saya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kaprodi, kepada Pak Dr. Domi dan Ibu Opi yang sebagai pendamping. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman dosen prodi pendidikan matematika. Terima kasih juga kepada teman-teman kelompok studi pendidikan matematika, alumni, terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada pengelola kewirausahaan dan juga teman-teman mahasiswa. Sekali lagi kami memang mencoba untuk bisa mencari jalan. Saya bertanya kepada WR3 dan beliau bilang ada. Saya bilang kalau begitu kami masukkan proposal. Ya, saya minta beliau siapkan kasih kita 18 prodi. Pak WR3 bilang tidak bisa karena undangan ini tidak hanya FKIP. Oke lah. Tapi kita masukkan ada 12 proposal. Awalnya kan beliau bilang hanya 10 juta. Saya bilang masa 10 juta. Saya bilang tolong tambah, akhirnya menjadi 15 juta. Dan di fakultas memang tahun lalu kita mencoba, karena ini kita baru memulai, kita melihat bagaimana animo mahasiswa, sehingga kita hanya menyiapkan di fakultas hanya 5 juta. Nah, kalau teman-teman ini jalan, maka tahun-tahun depan kita bisa naikkan. Naikkan karena ini juga bersentuhan langsung dengan kepentingan mahasiswa. Inilah hal-hal yang saya sampaikan kepada kita semua teman-teman. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Dan karena saya diminta untuk kita launching kegiatan wirausaha kita sore hari ini, maka saya mohon kita semua dengan hati yang penuh ikhlasan dan penuh sukacita, dan dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, maka kegiatan kewirausahaan yang dikelola oleh teman-teman mahasiswa dari program studi pendidikan matematika dengan nama Mat Eden, yang di dalamnya ada sejumlah
kegiatan kewirausahaan hari ini, hari Senin, tanggal 2 November tahun 2020, jam 4:41 waktu Indonesia bagian tengah, kita launching. Kita nyatakan bersama bahwa kegiatan ini kita launching untuk mulai beraktivitas. Kita sama-sama berdoa supaya Tuhan yang Maha Kuasa bisa memberkati untuk kita semua, istimewa teman-teman mahasiswa dalam mengembangkan kewirausahaan ini. Saya percaya bahwa teman-teman mahasiswa program studi pendidikan matematika dan didampingi oleh teman-teman dosen adalah orang-orang yang hebat, orang-orang yang bisa, dan orang-orang yang pasti sukses. Saya percaya itu. Dan oleh karena itu, Tuhan yang Maha Kuasa pasti menyertai, melindungi, dan berkati kita semua. Terima kasih banyak untuk kita semuanya, teman-teman. Selamat sore. Tuhan yang Maha Kuasa memberkati kita. Shalom. Baik, terima kasih yang tak hingga kepada Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana yang telah membuka dengan resmi kegiatan wirausaha privat online dan YouTube Pendidikan serta menyatakan launchingnya akun media sosial Mat Eden. Untuk acara selanjutnya yaitu pemutaran video Mat Eden. Untuk itu saya persilakan kepada yang bertugas. Dengan berakhirnya pemutaran video Mat Eden,
maka berakhir pula acara launching Mat Eden pada sore hari ini. Terima kasih untuk kita semua yang telah menyempatkan waktu untuk mengikuti launching Mat Eden. Sebelum kita menutup kegiatan ini, saya memberikan kesempatan kepada Saudari Megi untuk memimpin kita dalam doa. Baik, untuk menutup kegiatan hari ini, kita menutupnya dengan doa. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena cinta kasih-Mu dan tuntunan-Mu. Kegiatan hari ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Terima kasih. Semoga kami mohon tuntunan dan penyertaan-Mu untuk rancangan kerja kami ke depannya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai terus dengan kami. Engkau melindungi kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya ini doa dan harapan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Megi yang telah memimpin kita dalam doa. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula rangkaian kegiatan launching Mat Eden pada saat sore hari ini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat sore. Terima kasih ya. Untuk kita semua, jangan lupa follow akun Mat Eden, baik itu di Instagram maupun di Facebook. Dan subscribe. Jangan lupa juga subscribe akun YouTube Mat Eden. Terima kasih. Selamat sore. Bahagia kok. Ya. Jangan sampai pasang TikTok ya. Yani paling rajin TikTok Bapak. Ibu ketua yang paling rajin TikTok. Dan sekali bisa lah TikToknya itu untuk di luar. Sebagai start dari media pembelajaran. TikTok selingan bumper. Nanti sisipkan satu video yang dosen di TikTok juga yang pas bumper videonya itu nanti dengan TikTok dosen gitu. Mantap lah. Oke, sukses ya. Selamat ya. Siap. Terima kasih Pak Wara. Nanti link YouTube-nya ini Banyak. Jangan lupa di setiap itu tuh tambah di bawahnya itu taruh visi misi project. ya. Oh iya, iya betul. Setiap halaman kegiatan awal di dalam kegiatan itu buat visi misi project. Baik Ibu. Terus Ya, nanti nanti di apa di apa nih bisa di apa untuk kita ini apa muatkan acara ini di web Undana. Itu bisa kita muat di web Undana. Muat di media Diani. Acara launching ini dimuat di web Undana. Ya, Ibu. habis itu channel YouTube-nya di-share ke semua. Pak. Baik, Pak. Ya, produk-produknya nanti di-share apa supaya dia Baik, Pak. di-share di semua channel kan. Nah, kita punya kan jaringan ada alumni, ada jaringan PLPG, ada jaringan PPG, ya itu yang Jaringan kita bisa share ke guru-guru matematika. Melalui jaringan itu kita punya kan grup banyak gitu. Grup-grup dulu dari PLPG tahap 1 sampai 4, PPG tahap 1 sampai 5 kemarin. Jaringan di alumni ikatan alumni matematika, ada juga jaringan yang sepakai di PGM, Persatuan Guru Matematika punya. Ya, kita bisa bisa share itu dengan video-video pembelajaran nanti kembangkan, kita bisa share. link YouTube-nya kita bisa share. Apapun dari usaha ini kita share saja biar booming gitu.
Oke, saya mundur dulu ya, saya lanjut lagi di apa nih? Baik Pak, terima kasih. Di ruang sebelah ini. Terima kasih Pak. Ada tanda di ruang sebelah, ada Pak itu. Itu seragam sebelah itu. Ya, saya bilang kamu tahan dulu Kak, saya mesti ikutin dulu. Seragam ruang sebelah itu. Ya, itu masih ke ruang sebelah lagi nih. Ya, kita ke breakout room saja. Oke, terima kasih. Selamat sore, sukses selalu. Selamat sore Pak. Selamat Sore, Pak. Sore Pak. Perkembangannya dikomunikasikan, diinformasikan sejak. Sukses. Oke, saya juga pamit ya. Baik Ibu, terima kasih. Selamat sore Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Selamat sore Mami, terima kasih banyak. Ya, sukses. Pak Kris aman, Pak Kris? Pasio itu Ibu, Pasio itu. Hah? Saya punya CEO itu. Oh. Oh iya betul. Jadi ini habis keluar dari Med Eden masing-masing punya usaha sendiri ya? Iya tuh Ibu. Sendiri Ibu. Masalahnya ini Israfil jadi pesaing tangguh ini. Israfil sudah pasang tarif 100.000 nih Ibu, jadi takut nih sedikit lah kami gratis Israfil. Bagus itu berarti. Dan sampai yang sama Pak Dekan omong tadi, bulan ini launching, bulan depan bubar. Israfil main di harga 100 nih. Kami nih gratis nanti nah. Pak Israfil masih rusak harga ini, Mak. Israfil nih main 100 nih 6 bulan lewe. Ini kayaknya ini pesaing berat ini. Jadi tinggal kita tunggu Feli, Helsi, siapa lagi lah punya ide apa? Kalau Christian kan CEO sekarang. Kalira Galeri. Kalau Israfil sudah I Feel Good. Kita tunggu yang lain sudah. Nah, tiba-tiba Diani Bayo, Ibu saya mengundurkan diri dari ketua Ibu karena saya Berat. Kerbau Ibu. Jadi itu Bumbu partner itu. Diani Bayo, Ibu saya mengundurkan diri dari ketua Ibu saya sudah punya sendiri. Ibu senang-senang sah. Tinggal geser Umbu yang ganti. Umbu, siap-siap Umbu. Kaget lah Umbu bilang begini, tidak Ibu, saya sudah gabung dengan ini Kak Krisko, kami jual ini sah, sarung sah. Ya. Iya, Pak sudah tahu? Ibu ada mengungsi, jadi Ibu mau pulang rumah su. Iya Ibu. Semangat Mat Eden. Kris, makasih banyak. Ini Vilo, Helsi, kru yang lama ada ini, siapa lagi? Dea masih tetap ya? Atau Dea sudah semester 7 juga kah? Sudah semester 7 Ibu. Ada Rini, Carlos, siapa lagi? Helsi kita mau. Ini siapa lagi? Itu ya, itu toh yang semester ini siapa? Pestri. Nanti kita lanjut lagi di kegiatan berikut toh.
Ibu adalah guru rohani dari sebelah. Oke, baik, sudah Diani. Apalagi Diani? Ibu mau sesuatu? Atau yang generasi lama ini ada usul saran untuk yang baru? Chris ada, Israfil ada atau ini? Mungkin ada yang perlu kita tambah? Saya rasa pas Ibu, daripada kan tadi sudah omong semua. Kami tetap tetap dukung, kami akan selalu ada juga, kami tetap selalu dukung Mat Eden, walaupun kami generasi lama. Sukses selalu saja. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dibutuhkan, kalau kami mampu, kami siap membantu. Kalau kami tidak mampu, kami akan berusaha untuk membantu juga. Semangat Mat Eden. Terima kasih Kakak. Jadi Diani, nanti setelah ini kita pikir bagaimana kita mulai ya, berapa video ini minggu, lalu yang kelompok privat segera bikin pamflet untuk ya dalam 1-2 hari ini kita mulai cari peserta. Ya toh? Ya, Bu. Ibu untuk pamflet privat online-nya sudah ada, Ibu. Sudah ada? Sudah, Ibu. Oke. Kita langsung eksekusi. Ibu lihat dulu kok. Ya, Ibu. Habis rancangan kita. Mulai kapan YouTube-nya upload? Kalian sudah bagi tugas kah? Yang pertama siapa? Sudah, Ibu. Mungkin dalam minggu ini sudah diupload, Ibu. Untuk minggu pertama. Oke, nanti Ibu bantu dengan beberapa video media dari mata kuliahnya Ibu nanti. Baik, Ibu. Ambil yang bagus-bagus baru kita upload. Lalu itu saja yang harus kita buat dalam minggu ini. Lalu webinar. Iya, Ibu. Webinar November, Desember, Januari, Februari, Maret kah? Oh, November berarti paling lambat akhir November ya? Iya, Ibu. Pokoknya nanti kamu jadwalkan, Ibu mengikuti, lalu kita cari pembicaranya supaya Ibu sesuaikan dengan jadwal mereka. Yang penting kamu tetapkan dulu kapan kita bisa bikin. Baik, Ibu. Ya, itu satu. Ya, Ibu. Oke. Nah, sudah Ibu pamit ya. Selamat sore semua. Terima kasih buat yang sudah hadir. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Semua yang berlawanan taruh answer. Terima kasih semua. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Ibu.